semua pastinya bangga dengan timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Karena mereka kembali mencatatkan rekor di babak kualifikasi Piala Dunia. Rekor yang dimaksud adalah dengan lolos ke babak keempat. Dengan rekor tersebut kini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tetap terjaga. Sebagai wujud rasa bangga dan terima kasih, semua pemain dan tim pelatih mendapatkan undangan spesial dari Presiden Prabowo, di mana undangan itu adalah undangan makan siang yang diadakan di kediaman Presiden Indonesia tersebut. Tentunya dalam acara itu ada beberapa momen menarik terjadi, momen yang kebanyakan ditunjukkan oleh para pemain. Momen itu juga semakin menunjukkan jika skuad Indonesia adalah tim yang sudah sangat solid. Lantas momen-momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, gairah untuk menonton timnas Indonesia melonjak drastis. Hal itu tentunya ada beberapa faktor pendukung, yang salah satunya adalah banyaknya pemain keturunan yang saat ini membela tim Garuda. Pemain-pemain itulah yang akhirnya memberikan warna baru di kubu timnas. Tak hanya warna, mereka juga memberikan dampak instan di lapangan. Buktinya berbagai prestasi mampu didapatkan oleh Indonesia, entah itu di level Asia maupun dunia. Tentu sebuah momen yang membuat kita harus bangga, karena sebelumnya sepak bola Indonesia selalu kesulitan untuk bersaing dengan para rival-rivalnya. Lonjakan drastis tadi bisa dilihat dari animo penjualan tiket. Bahkan tiket itu langsung ludes terjual cuma beberapa jam saja sejak dibuka. Saking cepatnya, banyak fans mengaku tidak kebagian untuk menonton timnas Indonesia secara langsung. Mereka akhirnya ikut melakukan nonton bersama yang biasanya digelar di berbagai tempat. Sebuah momen yang semakin menunjukkan jika mereka sudah benar-benar cinta Indonesia dan siap memberikan dukungan. Tak hanya fans, animo dari timnas Indonesia akhirnya juga dirasakan oleh Presiden Prabowo. Di laga melawan Cina kemarin, Prabowo menyempatkan hadir untuk memberikan dukungan. Sebuah dukungan yang tidak sia-sia, karena Indonesia akhirnya mampu meraih kemenangan. Setelah pertandingan selesai, Prabowo kemudian langsung turun ke lapangan. Dirinya menemui para pelatih dan pemain untuk memberikan selamat atas hasil maksimal yang dicapai. Tentu sebuah momen yang semakin membuktikan jika pemerintah itu sangat peduli dengan sepak bola dan pastinya mendukung agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Undangan makan siang untuk para pemain dan pelatih dari Prabowo. Tak hanya menemui para pemain di stadion, Prabowo kemudian memutuskan untuk mengundang mereka semua untuk datang ke kediamannya. Tujuannya adalah untuk makan siang bersama. Intinya, semua pemain boleh ikut, termasuk pemain yang sebelumnya dicoret oleh Patrick Kluivert. Untungnya para pemain bisa memenuhi undangan itu, karena kebetulan mereka tidak langsung terbang ke Jepang. Untuk berangkat ke Jepang sendiri rencananya akan dilakukan hari ini. Nantinya, mereka akan menjalani pertandingan terakhir melawan skuad Samurai Biru. Aksi kocak para pemain di acara undangan Prabowo. Acara yang diselenggarakan di rumah Presiden tentu tak hanya makan siang saja, karena pastinya ada acara lain untuk mencairkan suasana. Intinya, acara itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Bali sebelumnya, di mana para pemain timnas tiba-tiba menyanyikan salah satu lagu daerah dari NTT. Tak hanya bernyanyi, mereka juga membentuk barisan yang kemudian langsung berkeliling bersama-sama.
Dari momen tersebut, semua pasti tertuju kepada Max Hilgers. Dibanding pemain lainnya, dirinya adalah pemain paling depan dalam barisan. Mungkin jika ada mic, pemain Twente itu kembali berjoget dan bernyanyi seperti apa yang dia tunjukkan waktu di Bali. Momen lainnya diperlihatkan oleh Kelvin Verdong. Momen ini ditunjukkan oleh Lupi saat semua pemain sudah berada di bus untuk kembali ke hotel. Pada momen itu, semua pemain tampak membawa bingkisan hadiah dari Prabowo. Setelah dibuka, bingkisan tersebut ternyata adalah jam tangan merek Rolex. Hal yang membuat Verdong tampak terkejut sekaligus bingung karena dirinya dan pemain lain mendapatkan hadiah yang begitu mewah dari Presiden Prabowo. Berdasarkan info yang beredar, jam tangan itu harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah dan semua pemain mendapatkan jam tersebut. Timnas Indonesia semakin harmonis. Apa yang ditunjukkan oleh para pemain tadi semakin membuktikan jika Timnas Indonesia semakin harmonis. Mereka juga semakin kompak dan sudah tidak ada jarak lagi antara pemain lokal dengan keturunan. Tentu semua itu dilakukan demi memberikan yang terbaik kepada Indonesia. Dengan keharmonisan tersebut, efeknya bisa kita lihat di lapangan. Karena secara perlahan, para pemain saling menunjukkan chemistry satu sama lain. Seperti kemarin yang ditunjukkan oleh Egy Maulana Fikri dan oleh Romeni. Selain mereka berdua, juga ada Beckham Putra dan Kevin Dix yang waktu itu hampir saja menjebol gawang timnas Cina. Sementara itu ditemui usai acara makan siang, Jay Itzes mengaku jika timnas Indonesia mulai fokus untuk bermain melawan Jepang. Meski sudah tidak lagi menentukan, tapi pemain Venezia itu menilai pertandingan melawan Jepang masih sangat penting bagi tim Garuda. Tentu saja kami tahu pertandingan berikutnya melawan Jepang, tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, saat ini adalah waktunya bagi kami untuk merayakan kemenangan kemarin, dan mulai hari ini kami akan fokus ke Jepang. Kami akan berangkat besok sore ke Jepang, dan kami akan fokus pada pertandingan terakhir karena itu masih penting. Tapi yang pasti kami sangat senang karena sudah lolos ke babak berikutnya, kata Jay Itzes pada media. Berbeda dengan Jay Itzes, ketua PSSI yakni Erick Thohir malah langsung memikirkan babak keempat yang dimulai Oktober tahun ini. Sebagai persiapannya, timnas akan melawan Lebanon dan Kuwait untuk lawan uji coba pada bulan September. Kedua tim itu dipilih agar para pemain timnas Indonesia lebih terbiasa melawan tim-tim Timur Tengah, karena nantinya kemungkinan besar akan melawan tim dari wilayah tersebut di babak keempat nanti. Tak hanya itu, Erick Thohir juga memberikan tanggapan soal terpilihnya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Makanya kita Septemberkan uji coba dengan tim semua dari sana, ada lawan Lebanon dan Kuwait, itu persiapannya harus optimis. Ya, kembali kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi jadi tuan rumah, ya siapa takut, kata Erick Thohir pada media. Sebagai tambahan info saja, babak keempat adalah kesempatan terakhir bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Nantinya, di babak tersebut Indonesia akan dimasukkan dalam sebuah grup berisi 3 tim. 3 tim tersebut akan saling dipertemukan, dan siapa yang mendapatkan poin terbanyak, mereka akan berhak lolos ke Piala Dunia. Saat ini sudah ada beberapa kandidat yang kemungkinan besar bakal menjadi lawan Indonesia. Mereka adalah Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, hingga Palestina. Jika dilihat dari lawannya, tentu mereka adalah lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi itulah aksi-aksi kocak yang ditunjukkan oleh para pemain saat menghadiri acara jamuan makan siang dari Presiden Prabowo.